Sekarang lu ngomong sustainable, lu ngomong kita harus pakai kemasan non plastik. Lu tahu nggak dari dulu masyarakat Baduy dari dulu emang udah pakai daun. Gitu. Kita dulu juga pakai piring daun, lewatan juga pakai daun. Maksudnya sustainable nggak sustainable? Nggak usah cari-cari yang baru-baru gitu loh. Nggak usah jauh-jauh ke barat-baratan. Apa yang kita sebut sekarang sebagai sustainability itu sebenarnya balik lagi ke roots masyarakat Indonesia. Apa yang mereka pakai. Mengupas ragam cara berkelanjutan dalam kehidupan. Saya Kiki Nasution. Inilah Sabda Bumi. Renungan untuk peradaban. Bisakah industri pariwisata secara utuh dapat berkelanjutan, ataukah hanya akan merusak? Di era di mana perjalanan menjadi sebuah gaya hidup dan sumber perekonomian, berbagai isu pun akhirnya bermunculan. Dari kerusakan lingkungan, degradasi budaya, hingga gentrifikasi. Tetapi, masihkah ada harapan untuk merubah pariwisata secara holistik tidak merusak? Atau itu hanya mimpi belaka? Kali ini kita bertemu dengan Anjani, co-founder dari Kembali Berwisata, untuk mencari jawaban dari pertanyaan ini. Halo semua, selamat datang kembali di Sabda Bumi. Kali ini kita lagi di Jakarta, lebih tepatnya di Jagakarsa, rumah teman saya Anjani. Anjani ini salah satu inisiator media Kembali Berwisata dan juga founder dari Madu dan Laut ya. Di mana lu menjual berbagai madu dari Baduy, bener ya? Baduy. Gue kan tahu lu juga dari awalnya dari Kembali Berwisata kan dari industri mungkin ranah tourism lah gitu kan. Baru akhirnya gue tahu ternyata lu juga ngulik-ngulik adat Baduy juga kan. So I'm interested to learn your journey, gimana lo terpapar dengan alam dan how you started gitu. Jadi sebenarnya gue terlahir di keluarga yang emang penikmat alam kali ya gitu ya. Jadi kayak bokap gue emang salah satu pecinta alam juga. Nyokap gue juga mudanya juga suka explore lah gitu ya, jalan-jalan segala macam. Jadi dari kecil pun gue udah dikenalin sama alam gitu dan sekitarnya. Jadi kayak dari sekolah aja tuh kayak nyokap bokap gue tuh lebih prefer kayak kalau ada jadwal naik gunung bolos aja gitu sekolahnya gitu. Atau kayak kalau mau jalan-jalan kemana atau camping gitu-gitu. Jadi kayak gue lebih di encourage untuk deket sama alam sebenarnya dari kecil gitu ya, sama orang tua gue sendiri. Terus kayak nyokap gue juga in a way suka berkebun, jadi ya secara hijau-hijau itu sebenarnya udah terpapar lah sejak kecil gitu. Nah makin ya SMP, SMA itu gue suka mulai explore sendiri gitu kan. Mungkin ada teman-teman dari pecinta alam lain atau nggak teman-teman sekolah kayak kita mulai jalan-jalan ke sini yuk. Ya, akhirnya gue udah mulai jalan-jalan di luar dari zona nyaman gue nih, dari keluarga gue gitu kan. Karena dulu gue pasti kalau pergi-pergi tuh sama bokap, nyokap atau kayak ya lingkup ring satu gue lah gitu keluarga. Tapi mulai SMA nih gue mulai explore sana dan akhirnya kayak makin gue pergi, makin gue explore, kayak kok semakin banyak yang gue nggak tahu ya gitu. Kayak semakin learning something new, or kayak abis gue learning terus gue kayak makin tolol gitu rasanya. Kayak ini gue mau coba lagi mungkin sekarang kayak ya in a way ini passion gue kali ya, traveling gitu. Tapi kayak ternyata ya itu sekitar SMA, kuliah lah gitu. Tapi makin kesini gue kayak ngerasa ya udah lu suka traveling nih, gue suka traveling, terus giving back ke community-nya tuh apa gitu. Kayak abis lu traveling, abis lu jalan-jalan, tapi lu ngapain, lu berdampak baik nggak bagi mereka gitu. Gue mulai mikir gitu, akhirnya gue mulai baca-baca jurnal, nonton dokumenter, dan yaudah nih kita harus mulai giving back gitu. Kira-kira apa sih yang kira-kira bisa kita berikan dengan apa yang gue punya waktu itu gitu kan. Kayak gue punya ketertarikan di dokumenter, fotografi gitu-gitu kan. Tapi gue nggak mendalami dengan pasti. Jadi kayak mulai dari situ ya gue kadang-kadang suka kayak kita coba bikin media yuk, kayak Kembali Berwisata ini. Kayak gimana sih caranya menyuarakan kita yang hidup di urban, kita yang hidup di perkotaan itu bisa paham dan mengerti arti dari sustainable travel itu sendiri gitu. Apalagi kan tourism makin naik nih akhir-akhir ini. Jadi kayak gimana sih caranya komunikasi yang tepat gitu ke orang-orang, ke ya umur kita gitu kan, yang nantinya kan 10-20 tahun lagi yang akan menjadi
pemimpin ya di negara ini, gue ngerasanya. Jadi gimana komunikasi itu tuh bisa masuk ke mereka dengan cara yang nggak menggurui. Kembali Berwisata kalau lo lihat itu kan visualnya itu kita coba benar-benar main di nggak yang template banget kan. Jadi semua konten atau semua pembahasan kita tuh kita atur gitu gimana caranya supaya bisa nyampe ke audiens dengan tepat juga gitu, tanpa mengurangi intisari dari pembahasan itu, tapi juga nggak mengurangi keindahan visualnya gitu kan. Jadi kayak gue pengen bisa ada di antara itu tuh sebenarnya sih Kembali Berwisata. Jadi bisa menarik orang-orang yang memang sebelumnya mungkin belum traveling dan mau traveling, tapi juga bisa menarik orang-orang yang udah menjadi traveler gitu. Jadi sebenarnya kalau secara konten ya supaya bisa di-share lebih banyak orang lah gitu. Karena kan visual itu, dengan visual makin bagus orang akan lebih engage buat nge-share kan. Jadi sebenarnya untuk kayak menambah rantai-rantai ini gue nih, kayak ini troops kita nih sebenarnya, kita community gitu kan, kayak community itu yang pengen gue bangun gitu. So I wanted to talk about Madu dan Laut karena maksudnya ini unik sih, karena gue jarang banget menemukan khususnya generasi muda ya yang mau start bisnis tapi dengan produk-produk yang dari indigenous, mungkin kayak sesimpel madu dan resource alam yang benar-benar sangat grassroots banget gitu kan. So mungkin boleh kenalin nggak gimana tuh Madu dan Laut proses lo? Sebenarnya keluarga gue dari kecil, jadi nyokap gue emang dari SMA tuh udah pernah ke Baduy gitu ya. Jadi pertama kali itu ke Baduy sekitar di SMA, sering lah sampai sekarang gitu ke Baduy. Terus gue sendiri dan keluarga memang peminum madu Baduy nih gitu dari dulu, dari kecil. Dan kita sebenarnya nggak pernah nyobain madu lain gitu. Jadi sebenarnya kayak madu, oh yaudah kita taunya madu Baduy, dan ya pandemik, COVID gitu kan, lockdown, PSBB and everything. Akhirnya kayak udah kita konsumsi sehari-hari, dan alhamdulillah ya waktu itu ya gue nggak tahu ya, maksudnya karena memang ini ya imun kita terjaga banget tuh gitu. Jadi gue kayak ya udah casually minum madu aja tiap hari gitu. Orang-orang pada minum vitamin gini-gini, gue minum madu aja dan aman karena waktu itu gue tetap masih kerja di lapangan juga tuh, tahun-tahun segitu tuh gue masih suka ke lapangan, dan alhamdulillah aman. Dan nyokap gue kan udah lumayan berumur ya, dan ada jantung juga, ada paru-paru, ngerokok kan, jadi kayak gue suruh dia minum terus kan gitu, karena gue masih dari luar dan alhamdulillah aman gitu kan. Ya udah akhirnya tahun 2020 Lebaran nggak boleh ada segala macam, terus gue kayak bingung gitu kan, aduh mau ngasih apa nih buat tetangga-tetangga gitu kan. Terus nyokap gue kayak ya udah kita kasih madu aja gitu, tetangga-tetangga beli aja botolnya gini gitu kan. Akhirnya waktu itu kalau nggak salah kita beli online di IKEA gitu, botol IKEA gitu. Ya udah terus kayak gue isi gitu kan madunya, terus kayak gue lihat polos banget ya, nggak pakai stiker gitu. Kebetulan gue ada base product design juga kan, terus kayak yaudah kamu desainin aja kata nyokap gitu kan, apa kayak tulisannya madu, pokoknya madu Baduy lah, nggak ada merek, nggak ada apa, itu belum ada Madu dan Laut. Kayak yaudah deh gue kasih, terbitlah 10 madu kayaknya ya buat tetangga terdekat nih gitu, 10 botol gitu. Udah kita kasih. Akhirnya kayak nggak lama gue posting di IG kan, kayak oh lebaran nih gitu kan. Kayak tiba-tiba teman-teman gue pada mau beli juga buat hampers itu kan. Itu parah banget sampai habis akhirnya, yang jerigen kita yang itu kan habis. Akhirnya kayak gue tanya sama teman gue di Baduy kayak bisa nggak dikirimin lagi. Ya bisa sih, cuman ini kan madu hutan, jadi memang produksinya tuh nggak bisa masif banget. Karena gue minta tuh yang madu hutan. Jadi sebenarnya kan ya madu Baduy kan ada yang memang udah ternak, ada yang memang masih di hutan. Secara quality sebenarnya sama, cuman rasanya mungkin agak beda gitu, karena madu yang di hutan itu dia benar-benar vegetasi hutan adatnya Baduy kan. Nah tapi kalau yang di ternak itu biasanya mereka tuh udah punya tempat sendiri dan mereka ada hutannya juga. Tapi gue ngerasa secara alaminya gitu gue lebih suka madu hutan gitu rasanya gitu. Tapi lu kan udah pernah nyobain juga kan, agak beda-beda gitu. Kalau madu ternak tuh dia agak lebih menurut gue agak lebih manis, tapi kalau madu hutan nih yang benar-benar di hutan tuh dia ada pekatnya gitu, ada rasa karamel gitu. Tapi secara khasiat komposisi sama aja sih gitu. Kita juga udah pernah cek lab dan hasilnya sebenarnya sama aja gitu. Dan ya. memang setelah gue tanya ke mereka, oh iya karena yang madu hutan itu benar-benar di dalam gitu, mereka panennya jadi benar-benar di dalam, jadi mungkin kandungan airnya tuh agak sedikit berbeda sama madu yang di ternak segala macam gitu kan. Pokoknya intinya sebenarnya ceritanya nothing special buat gue gitu kan, kayak oke, gue main ke Baduy dari kecil, gue emang udah sering berhubungan juga sama masyarakat Baduy dalam maupun luar, nyokap gue juga udah kenal, kita udah kayak keluarga. I think is nothing gitu, maksud gue kayak ya udah gitu, it's like a daily supply aja gitu. Tapi ternyata pas gue cerita ke teman-teman, wah menarik ya, dan interestingnya lagi adalah banyak yang nggak tahu Baduy gitu. Di saat gue itu udah kayak ya
udah biasa-biasa aja gitu, orang Baduy kesini gue happy, kita kesana juga kayak diterima dengan baik gitu-gitu. Tapi kayak teman gue kayak ada yang sampai nanya kayak Baduy tuh di mana sih, Baduy tuh akhirnya kayak wow, ternyata ini kayak a whole new world juga buat gue gitu. Kayak oh, gue bisa sekaligus memperkenalkan si madu Baduy ini gitu, karena sebenarnya for some reason buat bisnis juga, tapi juga bisa ngenalin si Baduy ini, narasi gitu. yang lu pengen sampaikan, narasi itu. Dan kebetulan ya banyak lah di saat itu kayak secara nggak langsung semesta juga mendukung gue gitu loh untuk memperkenalkan ini, karena kayak muncul beberapa opportunity kayak di M-Block gitu, pas banget mereka juga lagi buka M-Block Market yang mengusung tentang lokal gitu kan, terus traceability juga, terus ada juga kayak mulai aja nih hashtag buatan apa sih, bangga produk lokal gitu-gitu. Kayak oh, di situ tuh kayak gue, oh ya udah ini mungkin jalan gue kali untuk memperkenalkan lewat produk ini, dan it's something that I'm good at gitu loh. Maksudnya gue suka produk branding, gue suka ngulik, gue tahu produknya, gue tahu orang-orangnya, gue tahu rootsnya gimana, gue tahu dari segala macam tuh gue tahu luar dalamnya. Ya udah, I think it's something that ya udah bisa gue jalanin gitu kan di situ. Dan I think makin kesini banyak yang mereka ngerti gitu, kayak oke, nggak apa-apa karena ini dari ya produk lokal ya, produk adat gitu. Kayak kita nggak bisa paksa mereka juga untuk produksi massal gitu kan. Kayak when dia ada ya dia ada, ketika dia nggak ada kita nggak bisa paksa mereka untuk produksi gitu. Jadi kayak waktu itu sampai ada sampai gue nge-hold pesanan karena memang mereka lagi nggak bisa panen gitu, karena memang kejadiannya musim hujan terus-terusan dan nggak ada yang bisa dipanen. Ya gue bisa apa, gue paksa mereka untuk panen gitu dengan ini, gue nggak mau juga. Emang industri gitu, gue nggak mau jadi industri yang gimana gitu kan. Ya secukupnya gitu. Baduy kan ya apa yang ada di alam ya digunakan gitu, secukupnya, disisakan bahkan buat mereka tuh. Kayak nggak bisa gue ambil semuanya. Kayak contoh kita panen mungkin per bulan let's say 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo, itu pasti gue minta sama masyarakatnya untuk, sama teman-teman Baduy untuk ya udah sisain buat kalian juga gitu. Maksudnya kayak kalian ambil aja sendiri lagi gitu kan buat kalian gitu. Dan itu kan ada sarang madu. Nah, sarang madu itu kan sebenarnya banyak dicari tuh si sarangnya, dan itu kan katanya lebih berkhasiat. Gue nggak tahu sih, kita nggak pernah cek, teman. Secara artikel-artikel yang gue baca itu sarangnya tuh sangat lebih berkhasiat nih daripada si madunya. Dijual nggak? Dijual sih, cuman gue nggak jual. Kenapa? Buat mereka gitu loh. Ngapain? Maksud gue kayak ngapain gue ngambil semuanya gitu loh. Kayak dia udah nanya juga, Mbak Jenny mau dijual juga nih lebih mahal Mbak dibanding madunya gitu, karena banyak yang nyari nih madu sarang. Enggak lah, buat kalian aja gitu, buat mereka lah. Maksud gue kayak mereka juga harus nikmatin hasil buminya mereka sendiri dong gitu. Dan akhirnya gue waktu itu pernah bawa lah, jadi kan kita ada 2 kemasan gitu ya, gede sama kecil. Gue bawalah ke mereka gitu kan, ini nih yang selama ini gue jual gini-gini, gue branding begini. Mereka tuh bangga gitu, kayak ih madunya jadi bagus ya Mbak, bisa dikemas kayak gini gitu, gini-gini. Dan ya apa ya, gue pengen semua masyarakat yang gak cuma Baduy ya, masyarakat adat, masyarakat indigenous yang kayak lu angkat sekarang, itu mereka bangga dengan apa yang mereka punya gitu. Jangan mendegradasi, kayak kalau bisa kita ambil madunya doang terus kita kemas, terus abis itu mereka nggak usah tahu lah gitu menjadi kayak apa produk akhirnya. Enggak, mereka harus tahu. Mereka harus dibawa. Gue nggak mau membuat habit yang ya gue pedagang cuman gue ngambil doang dari lo abis itu udah gitu. Tapi gak ada connection yang terbangun gitu. Secara apa ya, secara intimasi, secara keintiman tuh gue juga tetap harus ada gitu dengan mereka. Ya mungkin secara roots gue juga udah kenal juga, udah kenal juga. Cuman ini kan bisnis ya, jangan sampai ada yang Anjani sekarang beda nih, cuman ngambil doang gini-gini terus dia ini sendiri gitu. Enggak sih, gue sih sebisa mungkin gue akan melibatkan mereka lebih besar daripada keterlibatan gue juga. Gue sebenarnya juga salah satu alasan kenapa gue pengen berdialog dengan lo itu bahas masalah ekoturism yang lagi naik-naik sekarang. Lu kan dari dulu lu pasti bisa melihat perbandingan pola dan perilaku manusia dalam tourism lah gitu kan, sebelum era social media gimana gitu kan. Apalagi semenjak pandemi banyak orang travel dan semuanya digaungkan dengan eco atau green tourism atau apapun itulah gitu kan. Ada juga istilah sekarang dari pemerintah, the next Bali, the next destination, ada 7 the next Bali baru gitu ya, 10 Bali baru gitu kan. Mungkin nggak sih menurut lo sendiri dari pandangan lo ya, ekoturism tuh bisa jadi the next mass tourism?
ekoturism yang ada sekarang ya gue senang sih, sangat digaungkan oleh baik itu pemerintah atau mulai ada komunitas-komunitas yang ngebahas atau banyak mulailah kayak kita ini kita mulai aware dengan segala macam. Cuman ya kita mesti lihat gitu apa yang ditawarkan si ekoturism itu sebenarnya balik lagi nggak sih ke roots Indonesia? Oke. Sekarang lu ngomong sustainable, lu ngomong kita harus pakai kemasan non plastik. Lu tahu nggak dari dulu masyarakat Baduy dari dulu emang udah pakai daun? Apa yang kita sebut sekarang sebagai sustainability itu sebenarnya balik lagi ke roots masyarakat Indonesia, apa yang mereka pakai gitu loh. Lu lihat nggak masyarakat Baduy sekarang, kita balik ke Baduy, berapa baju yang mereka punya? Boleh nggak mereka nyuci pakai sabun? Enggak. Boleh nggak mereka pakai apa? Pakai lerak. Balik lagi nggak kita ke lerak? Balik lagi, sebenarnya nggak usah cari-cari yang baru-baru gitu loh, nggak usah bikin produk yang baru. Lu lihat aja roots orang Indonesia zaman dulu, mereka pakainya apa, produknya apa gitu loh. Maksudnya kayak nggak usah jauh-jauh ke barat-baratan. Ya kita ngomong ke barat-baratan. Oh orang barat begini, orang ini, kita dulu juga pakainya apa gitu. Kita dulu juga pakai piring daun, lewatan juga pakai daun. Maksudnya sustainable nggak sustainable? Hal simpel-simpel itulah gitu loh. Jadinya kadang-kadang suka di monetize gitu sama ya gue nggak tahu ya industri atau perusahaan besar untuk membuat produk yang seakan-akan dia adalah produk baru yang mengusung sustainability, padahal sebenarnya nggak perlu juga gitu. Hal-hal yang menurut gue nggak perlu juga, kayak baju, oh kita sustainable fashion gitu, let's say. Sebenarnya dengan lu beli baju cukup, lu mempergunakan itu dengan cukup berulang kali, lu cuci itu udah sustain gitu loh. Dengan lo pakai transportasi umum secukupnya, bukan lo nggak boleh pakai transportasi pribadi, tapi lo mengurangi, lo udah memperlambat kerusakan bumi gitu loh. Maksudnya nggak usah muluk-muluk lo jadi aktif. Maksudnya kita nggak perlu jadi kayak oh itu kan aktivis biar aja mereka. Enggak, kita semua bisa mulai dari diri kita sendiri gitu loh sebenarnya. Dan sebenarnya nggak ribet gitu. Nggak ribet gitu. Yang memperibet ya kita sendiri. Benar. Gitu loh. Balik lagi ke tourism. Ya ketika kita traveling gitu, kita pergi ya kita lihat juga gitu apa ya kira-kira apa yang kita bisa kasih sih ke mereka, giving back-nya tuh apa sih gitu. Apakah kita cuman datang foto-foto udah tinggalkan. Kita banyak ngeliat case sekarang di Bali itu terjadinya gentrification ya, maksudnya orang pindah ke Bali dan membuat harga tanah di Bali juga makin naik gitu kan, dan akhirnya menggeser semacam apa ya, neokolonialisme gitu kan di Bali itu sendiri, menggeser penduduk asli di situ kan. Tapi ya maksudnya kan lu kan sering udah lama tinggal di Bali waktu itu kan. Maksudnya lu gimana ngeliat tren apa ya anak-anak muda ataupun generasi sekarang yang mulai mencari arti hidup dan spiritual, mencari spiritual ini gitu kan, yang terjadi di generasi muda tuh, is it a good thing or bad thing? Sebenarnya kayak omongan tentang spiritual tuh baru muncul 2-3 tahun belakangan ini kali ya. Gue efek juga, pandemi ya? Gitu. Iya, gue kayaknya juga baru terpapar tuh sama kata-kata spiritual gitu. Karena kayak, terus gue baru mulai mencari gitu, which one is really spiritualism? Apa sih sebenarnya gitu spiritual gitu kan? Kayak, is it, apakah itu ada sangkut pautnya dengan agama gitu kan? Apakah itu ada sangkut pautnya dengan universe gitu kan, dengan dunia atau apa gitu kan. Kayak gue sendiri pun kayak gue mau tour spiritual nih gitu kan, gue mau retreat gitu kan, ada yang ngomong retreat juga tuh, kayak retreat ke spiritualan gitu. Akhirnya gue kayak apa ya, oke, gue simpulin deh, oke, ini kesimpulan gue pribadi gitu kan, kayak oke, berarti spiritual tuh anything that has to do with the universe gitu kan, the connection with the universe gitu kan. Kayak sebenarnya udah ada di kita gitu loh, kayak dari dulu kita udah connect. Lu deh lahir, kita orang Jawa, gue nggak tahu tuh tradisi orang Jawa atau apa, ari-ari dikubur di tanah. Benar. Gitu kan, di dalam tanah, dalam bumi gitu kan, di bawah pohon, supaya apa, supaya tumbuh baik, supaya ini, dengan all the good things that comes with it gitu kan sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya laku hidup atau pola hidup yang kita bilang itu tradisi itu udah ada hubungan dengan spiritualisme. Bener. Gitu kan. Jadi kayak apa ya, kayak contoh kayak Mentawai gitu, mereka pengen potong pohon aja, mereka tanya dulu ke pohonnya, mereka ngobrol dulu gitu. Tapi itu nggak cuman kayak
ngobrol yang gitu doang. Ada lu lebih tahu lah, pasti ada polanya, ada caranya, ada way-nya gitu kan, yang itu nggak salah, itu nggak benar, maksudnya ya itu just the way they do it gitu kan, and that is the connection of the universe gitu kan. Kita sekarang nyari spiritualisme, menurut gue bagus ya gitu ya, kayak lo mencari koneksi dengan apa yang memberikan lo kehidupan gitu. Kita nggak ngomong salah satu agama tertentu gitu kan, tapi kan alam semesta yang ngasih lo kehidupan, baik itu dalam bentuk kebutuhan jasmani lo, kebutuhan lahir lo, kebutuhan batin lo, gitu kan, semua kan disediakan dari alam semesta. Tapi yang jelek adalah ketika lo tanda kutip memonetize spiritualisme itu, yang gue kadang-kadang kurang setuju gitu. Ya kayak melukat gitu. Gue tuh gue diajak melukat sama nyokap gue tuh udah dari kecil, dari umur gue 6 tahun gitu, karena memang nyokap gue cukup suka ya sama budaya Bali dan melukat gitu ya, dan gue tuh diajak melukat di Tampak Siring itu dari kecil, dan itu menjadi sebuah rutinitas yang buat gue nggak apa ya, bukan nothing special ya, maksudnya in common aja gitu. Jadi kayak tiap kita ke Bali ya kita purifying with melukat gitu, nggak menjadi sesuatu yang mesti di gembor-gemborin lah gitu maksudnya ya. Setiap kali gue melukat kan gue juga sama pedanda ya, kayak apa namanya, jero gitu ya. Dan mereka juga bilang ya ini sebenarnya ya pembersihan itu ya balik lagi ke diri lu sendiri gitu. Kayak lu bukan kayak lu kena air itu terus lu jadi bersih, enggak gitu, tapi lu merasa lu bersih dari lu sendiri gitu kan. Kalau lu nggak merasa lu bersih, atau lu nggak merasa lu salah, atau lu nggak menyerahkan diri juga, lu nggak surrender gitu ya. Ya sebenarnya sama aja gitu. Dan lu bisa melukat tuh di mana aja. Sebenarnya ada mata air mengalir, lu lagi jalan-jalan ke mana kayak ke Sentul, terus ada mata air, lu pengen purifying yourself gitu, you berdoa, sebenarnya bisa gitu kan. Nah kebetulan saat itu medianya adalah tempat-tempat melukat ini gitu kan. Dan yang terjadi adalah kayak setelah pandemi ya, maksudnya ya setelah si spiritualisme itu naik ya, itu malah jadi dimonetize gitu oleh sebagian banyak orang gitu. Kalau cuman kayak experience aja sih gue don't mind ya, tapi sampai kayak ada paket tour yang sekaligus menjual dengan fotografer gitu loh. Maksud gue kayak agak miris gitu liatnya, kayak kok sampai ke situ gitu. Mungkin kalau buat orang awam jadinya kayak itu wahana itu atraksi wisata baru gitu kan. Tapi kan sebenarnya yang si pembuat si orang ini atau si tour operator atau anything ya, maksudnya yang bikin activity ini atau yang bikin kegiatan ini kan mereka yang lebih tahu kan tentang arti dari si melukat itu gitu. Kok lu tega sih kayak mencemari gitu loh, kayak mencemari nilainya sendiri gitu, nilai dari melukat itu, sayang gitu. Dan kebanyakan jadi konten dan nggak well educated juga, kayak waste aja gitu loh, kebuang aja sia-sia gitu loh. Mungkin kayak, atau enggak kayak bahkan ada mungkin teman gue ada yang pernah kejadian ngomong, gue udah melukat tuh di Bali, gue nggak ngerasain apa-apa. Terus dia kayak, gue nggak mau lagi ya, maksudnya expect apa gitu loh di situ gitu kan. Kayak lu keluar terus lu dapet jodoh gitu misalnya, nggak gitu konsepnya gitu kan. Maksudnya kayak, nah itu kan apakah salah dia atau enggak belum tentu gitu kan. Tapi gimana caranya kita ngebuat suatu journey ke orang yang awam mungkin dan mau tahu tuh dengan cara komunikasi yang bener juga gitu kan. Sebenarnya kan di situ itu. Jadi yang media kembali berwisata itu sebenarnya yang mimpi besarnya kita bisa mengkomunikasikan hal-hal kayak gitu kayak nice. how to see the dan educate lah ya. Iya, dan educate. Jadi kayak satu hal itu perspektifnya tuh banyak gitu, dan dampaknya juga banyak itu ke kita, ke orang lain, ke semuanya gitu. Ada nggak sih strategi kita bisa membuat orang-orang dari tourism peduli dengan climate change gitu? Dengan masifnya tourism sekarang gitu ya, dengan masif pariwisata sekarang, dengan terbukanya daerah-daerah baru untuk pariwisata, ya itu bisa jadi salah satu tools gitu loh untuk membuat orang-orang lebih aware dengan climate change gitu. Karena ya maksudnya kalau lo lagi di kantor atau lo lagi kerja, lo diedukasi soal climate change males juga kan. Tapi kalau lo lagi jalan-jalan tiba-tiba lo
diedukasi tentang climate change atau lu kayak dikasih produk-produk yang berkelanjutan, lu lagi happy, jadinya penetrasinya juga positif gitu kan suasananya. Jadi ya menurut gue kalau misalnya itu bisa jadi salah satu tools ya itu baik banget gitu dari segi tourism ya, karena kayak ya baik lagi dari tourism kita harus juga edukasi si destinasinya dong. Gitu kan, makanya kayak sekarang ya dua arah ya gitu. Dua arah, kayak gue sangat mendukung dengan UMKM yang digaungkan juga nih dari daerah-daerah, tapi UMKM yang apa yang berkelanjutan. Tapi kan mereka juga nggak bisa lahir sendiri ya, maksudnya kayak gue inilah gue bikin ini ya kan nggak bisa juga kan, kadang-kadang mereka butuh dorongan kan. Nah kadang-kadang gue juga suka liatin gitu produk-produk UMKM gitu di berbagai daerah, kayak mereka inovasinya oke, cuman mereka kayak sangat ingin mau menjadi modern, maksudnya kayak model-modelnya gitu loh. Dan menurut gue nilai sustainability, nilai keberlanjutan atau nilai eco yang kita bilang eco itu tuh ada di dalam produk OG-nya mereka, tau gak sih? Produk originalnya mereka gitu, kayak misalnya kain gitu ya, pewarna alami, oke lu pakai pewarna alami, tapi ada juga beberapa kali gue ketemu, oh ya mbak ini kita juga pakai pewarna bukan apa namanya kimia, karena yang lagi tren tuh warna ini dan kita nggak ketemu sama warna alaminya gitu. Pernah tuh gue kejadian lagi pameran di salah satu brand gitu ya, dia ngomong gitu, terus kayak loh kenapa? Ya soalnya lagi trennya warna A gitu, jadi kita campur dikit sama pewarna kimia, why gitu, maksudnya kayak bukannya kita harus mengesampingkan mode ya, maksudnya kita juga penting untuk mereka punya sales gitu kan, tapi kayak ya tapi nggak gitu-gitu juga gitu kan, maksudnya lu menghilangkan value dari barang itu sendiri menurut gue gitu. Dan kan, ke lingkungan juga dampaknya iya, dampak ke lingkungan ya, baik lagi ke climate itu. Gue ngeliat pola tuh orang-orang yang peduli kayak lu, anak generasi muda mulai peduli dengan lingkungan dan sustainability itu karena terpapar dengan alam secara konstan kan. Mungkin lo dari dulu kan punya privilege bisa dibawa orang tua terus jalan-jalan kemana-mana dan ke alam, dan itu akhirnya membentuk kan. Tapi karena kan kayak ada gap nih ketika kita mengkomunikasikan ini kan, ada mungkin yang orang yang denger, yang orang yang relate gitu kan. Tapi orang yang belum pernah terpapar kayak mereka apa sih gitu kan. Gue penting cari uang aja gitu kan. Iya, gitu. paham. Jadi ada gap. Menurut lo gimana ya menjembatani itu? Kayak sebenarnya menurut gue generasi kita ya, umur-umur kita, itu mereka udah ada keinginan gitu untuk go back to the nature gitu ya, untuk ngerasain itu, experience itu. Cuman gimana menjebataninya gitu kan, kayak gimana caranya gitu, I don't know gitu ya, maksudnya kayak karena gue nggak pernah kerja kantoran juga yang bener-bener as in 9 to 5 banget gitu ya, jadi kayak gue juga nggak ngerti gitu, kayak kenapa sih regulasi kantor itu begitu ketat gitu, kayak why gitu. Gue pernah dengar kayak banyak perusahaan di luar juga kayak yang menerapkan 4 hari kerja 3 hari libur atau sebaliknya gitu. Ada bahkan yang kayak lu 3 bulan kerja 3 bulan libur gitu. Maksudnya kayak ya itu kan something yang kita nggak bisa terapin juga ya di Indonesia ya, kita nggak ngerti gimana apa yang terjadi dengan regulasi pemerintah tentang pekerjaan gitu kan. Cuman I think banyak juga kok sekarang trip-trip yang atau kayak kayak open trip ya. Open trip itu yang menyediakan dengan timeline yang oke gitu loh buat mereka. Gitu, tinggal bagaimana sebenarnya kita kita mau aja untuk nyari gitu kan. Sama yang cocok buat kita, dan mulai dulu aja. Maksud gue gini, kayak lu mau trekking ke Sentul, lu takut, nanti takutnya lo kalau kebanyakan takut gimana ya, jalan aja dulu gitu. Maksud gue kadang-kadang kayak nanti ini gimana kebanyakan mikir, udah jalan aja dulu. Maksudnya kayak menjaga alam atau mengetahui atau teredukasi soal climate change atau dengan keadaan bumi kita sebenarnya nggak harus dengan lo jadi pecinta alam loh, gitu kan. Lo ngerti aja, lo ngerti aja, oh kondisinya begini gitu. Lu ikut sekali 2 kali, oh ternyata gue nggak bisa nih bener-bener sama becek-becek, it's okay gitu loh. Gue nggak bisa nih ketemu sama pacet, ya nggak apa-apa, nggak perlu. Tapi lo tahu setidaknya. Contoh kayak kembali berwisata lah gitu ya, gue balik lagi ke situ, sorry. Jadi kayak mungkin gue secara in person gue suka ke lapangan gitu, gue suka on the field gitu, gue suka kayak experience-nya. Tapi mungkin teman-teman gue yang partner gue yang desain, mereka mungkin enggak ya. Maksudnya ketika experience sampai serau gue mungkin enggak gitu kan, sampai ke pedalaman segala macam. Tapi mereka bisa turning that into something yang mereka
good at it gitu, Yeah. maksudnya ke specialize mereka gitu. Mereka bisa desain, ya mereka bisa bikin komunikasi desain itu menjadi sesuatu yang bagus gitu. Dan maksudnya platform itu ya menjadi wadah dia untuk berkomunikasi gitu. Kayak gue cinta sama alam, gue suka sama bumi, gue pengen alam terus membaik gitu kondisinya. Ya gue, ini yang gue bisa. Kontributnya gitu. Kontribusinya apa gitu, sesuai dengan ya diri kita sendiri, our expertise apa gitu kan. Nggak harus kayak nanam pohon kalau nanam nggak apa-apa gitu, lo nggak ada masalah gitu. Gue kayak lo jadi apapun bisa gitu sebenarnya. Ya balik lagi kayak yang tadi kan, act small lah gitu, nggak masalah. It matters gitu. ya. Gue terberkati ya dengan halaman rumah yang cukup luas, terus nyokap gue juga suka bertanam gitu ya. Dan suka ya tiap pagi tuh kadang-kadang gue suka bantuin nyapu halaman segala macam gitu kan. Terus gue punya halaman di sisi depan rumah gue gitu yang emang jarang didatengin gitu sama nyokap gitu. Terus nyokap gue kayak pernah bilang, itu tuh tanaman yang di depan jadi pada layu tuh karena aku jarang kesana, jarang nengokin, jarang ngajak ngomong. Terus gue kayak emang bisa, cuman kurang disiram aja kali, gue gitu kan. Terus katanya, enggak, itu disiram kok tiap hari sama bapak yang biasa siram gitu kan. Masa sih, coba aja, kata nyokap gitu. Kamu aja ngomong aja tuh, coba tuh pohon-pohon gitu, tanaman-tanaman. Ngomong apa aja, terserah gitu kan. Minta maaf kek kalau misalnya nggak disiram, minta maaf kek kalau jarang disinggahi, maksudnya jarang ditemenin. Terus lu ngomong gitu. langsung? Terus gue kayak, masa sih gitu kan. Udah akhirnya gue ya pokoknya gue coba lah gitu. Yaudah deh gue coba gitu, sambil gue ngobrol kayak kadang-kadang awalnya gue cuma menceritakan keluh kesah gue gitu kan, kayak gue begini, gue begitu. Terus kayak, lu mah enak pohon, nggak perlu ngapa-ngapain, lu tinggal makan aja dari apa yang kita kasih kan, kita enggak kayak gitu-gitu. Terus kayak ya lambat laun kayak jadi dia kayak tumbuh aja tapi dengan baik gitu. Kayak gue mulai perubahan, entah karena mungkin sebelumnya gue emang gak memperhatikan, jadinya kayak tiba-tiba kayak tumbuh gitu, atau emang kayak bener dia kayak tahu gitu loh, kayak dia ngerti, dia paham. Terus gue ngomong sama nyokap gue kan, kayak tuh iya tuh dia udah mekar lagi, udah nggak layu lagi. Iya emang harus begitu, pohon tuh mesti diajak ngomong, dia kan makhluk hidup juga gitu kan. Ya udah sampai sekarang kadang-kadang gue kayak lagi bete gitu, gue ngomong sama pohon gitu. Terus kayak atau enggak kayak gue lagi iseng-iseng kayak misalnya ada yang layu gitu, ya udah deh maaf deh kalau misalnya kurang dikasih sinar matahari, pindahin ya gitu. Tapi kayak itu juga karena nyokap gue, jadi kadang-kadang dia tuh suka lagi ngapainin pohon gitu, ya maaf deh nanti gini-gini. Terus kayak bener jangan layu lagi ya, tumbuh ya. Terus bener it happens gitu, kayak tumbuh gitu. Gue kayak ya itu believe it or not ya, dan gue ngerasa itu ya fantastik ya, maksudnya alam gitu loh. Dia sebenarnya kita kasih energi, dia akan bouncing back energi juga ke kita. Jadi kayak you never know. Oke, ini pertanyaan terakhir dan selalu kutanyakan ke semua speaker Sabda Bumi. Apa arti cukup bagi seorang Anjani? Cukup tuh menurut gue ya be grateful, bersyukur. Dengan lu banyak bersyukur tuh kayak sama lu dikasih lebih gitu. Gue nggak tahu kenapa itu terjadi sama hidup gue gitu. Ketika gue kayak lagi pusing banget nih, kayak kok gue nggak goal sih project ini, kok gue nggak bisa pergi sih kayak mereka. Itu kan yang gue timbulin adalah kecemburuan ya, iri hati, dengki. Akhirnya setelah gue memikirkan itu dengan gue menghidupi benar-benar cukup itu ya, kayak gue grateful, gue bersyukur dengan itu semua. Tiba-tiba ada dikasih lebih. Ini ada tawaran ini, ada tawaran ini, lu kesini dong, lu ada project ini. Itu tuh kayak dengan sendirinya bergulir gitu loh. Kayak ya taraf cukup kita jadi bisa naik gitu. Tapi ya balik lagi ke belakang. Kayak menurut gue itu sih, kayak semesta tuh emang ketika kita bersyukur gitu ya, dia akan ngasih lebih gitu loh. Cuma tinggal kita aja diingetin lagi kadang-kadang, kayak di saat kita udah ada nafsu duniawi nih, pengen gitu, sentil aja gitu sama dia, cetek, lu baik lagi dong ke ini, ke kehidupan lo yang cukup itu tuh, grateful dong, bersyukur. Balik lagi ke belakang, itu sih kok gue ya. Dan itu juga lagi gue pelajarin sekarang. Itu bakal lebih. Dialog dengan Anjani membuat saya sadar bahwa konsep sustainable sudah mengakar di budaya Indonesia, tetapi banyak dari kita yang sudah melupakannya.
Pada akhirnya, sustainability itu harus relevan. Baik dalam konteks pariwisata atau banyak hal lain, solusi-solusi dari pandangan barat tidak selalu menjadi jawaban terbaik. Sering sekali kita luput bahwa konsep menjaga alam sudah diajarkan oleh para leluhur kita. Mungkin seperti kata Anjani, sudah waktunya kita berhenti harus terpaku mencari jawaban dari pandangan barat dan mulai mencoba merenungkan kembali akar kita sebagai masyarakat Indonesia. Pariwisata adalah pisau bermata dua. Dia bisa merangkul, sekaligus bisa merusak. Tetapi, kita bisa memilih. Dan itu dimulai dengan sebuah kesadaran. Terima kasih banyak An sudah bercerita hari ini. Sama-sama. Oke teman-teman, itulah Anjani di episode kita hari ini. Dan mungkin kalau mau coba madu dari Baduy, bisa langsung ke Madu dan Laut di Instagramnya ada di bawah. Boleh. Atau boleh sebutin namanya? Nama Instagramnya @madudanlaut. Ya, jadi langsung dicek di bawah sini. Oke. Kayak iklan ini, cek di bawah. Siap. Oke, terima kasih sudah menonton dan see you on the next episode.